Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan kami ya. Jangan bosen-bosen ya. Channel YouTube Kebun Zuhdan kembali mengudara teman-teman. Dan di video kali ini, setelah kemarin kita berbagi agar buah besar dan rasanya manis, kemudian apalagi agar bunga tidak rontok. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai media tanam atau pupuk apa sih yang kemudian membuat buah itu cepat berbuah. Ini memang topik yang sering dinanti para pemirsa YouTube ya, atau netizen semuanya. Jadi pendek, kecil, cepat berbuah. Nah, tapi sebelum saya ke sana, teman-teman semuanya pahami dulu tanaman buah dalam pot itu ya. Maksudnya karakteristik tanaman tersebut, sifat-sifat tanaman tersebut, teman-teman. Nah, kalau ini kebetulan ini adalah buah kedua, teman-teman. Pembibitannya cangkok ya. Nah, kemudian kenapa yang lainnya belum berbuah, kemudian ini berbuah, teman-teman. Jadi ini beberapa angkatan ya, ada 1, 2, 3, ada 4 ya. 3 masih di planter bag ya, 2 sudah terjual dan 1 saya pindah ke pot karena memang itu tadi cepat berbuah. Nah, bisa jadi itu karena memang bawaan dari batangnya ya teman-teman ya, batang atau indukan atau pohonnya ya memang bagus. Karena kan dalam satu pohon meskipun sudah menghasilkan buah 2 kali, tapi ya terkadang itu beberapa ranting kan punya karakteristik tersendiri teman-teman ya. Makanya ingin saya sampaikan, jika teman-teman pertama kali memahami agar tanaman cepat berbuah, media tanamnya apa. Nah, saya sebelum ke media tanam, saya ingin fokus dulu ke bibit dulu teman-teman. Bagaimanapun faktor bibit itu menjadi penentu ya bagi cepat tidaknya sebuah tanaman selain media tanam teman-teman. Jadi pastikan baik itu okulasi, sambung maupun cangkok, pastikan asal usul bibit dulu. Kalau okulasi pastikan entresnya, sambungan atasnya diambil dari pohon atau indukan yang valid. Kemudian ketika cangkok, pastikan juga pohon tersebut minimal sudah 2 kali berbuah. Oke ya, minimal, standar minimal. Adapun mungkin kita ada kasus pengecualian ya. Ada saya pernah kasus mencangkok tanaman tersebut belum berbuah, saya cangkok kemudian bisa berbuah. Itu hanya sedikit, paling 10%, 5-10% kasus-kasus seperti itu. Jadi kita bicara tentang suara mayoritas ya teman-teman ya, bahwa pengalaman minimal memang setidaknya 2 kali berbuah baru kita kemudian dipakai buat sambung ataupun buat cangkok teman-teman. Nah itu. Nah kemudian setelah itu kita membahas tentang media tanam atau pupuk apa, karena banyak yang bertanya pupuk yang membuat kemudian tanaman tersebut cepat berbuah. Jadi pertama yaitu tadi bibit ya. Jangan ragukan asal usul kualitas bibit teman-teman. Nah ketika itu sudah terpenuhi, kemudian kita membahas mengenai media tanam. Misalkan kita nanam di pot teman-teman ya. Kalau di sini kan dataran rendah ya, wilayah Kabupaten Bekasi itu dataran rendah. Kemudian ya area hujan itu kan September sampai misalkan Februari Maret lah, itu area hujan. Nah jadi ini kebetulan pakai pot 50 teman-teman, dan dia udah berbuah yang kedua. Jadi buah pertama itu kan kecil-kecil teman-teman, karena ya itu tadi semua saya pertahankan agar hidup. Nah baiknya karena medianya kan terbatas teman-teman, jadi itu harusnya dikurangin jika memang tanaman kita atau buah kita inginnya besar dan manis. Nah, hal pertama yang harus teman-teman pahami dari sisi perawatan media tanam atau pupuk ya, siram itu tiap pagi sore, minimal pagi. Kalau mau sore ya sore 2 gayung 1, paginya 2 gayung, sorenya 1 gayung. Nah kemudian media tanam komposisi ini juga sering ditanya teman-teman. Saya pribadi sekamnya 1, kohinya 1, kemudian tanahnya 1. Nah itu setiap bulan kita analisa, dan ini kita tambahin lagi media tanam. Tadi dicatat ya teman-teman ya, kotoran hewan itu kohe yang udah lama ya teman-teman. Kemudian sekam pun juga sudah lama. Kemudian saya campur sama tanah.
Dan ada kalanya juga saya langsung beli dari media tanam yang sudah jadi dari tukang tanaman, langsung saya campur, itu juga malah lebih bagus itu menurut saya, karena memang dia udah diolah, udah di campur pakai mesin. Nah kalau ini kadang-kadang campuran tangan saya aja teman-teman. Jadi ada juga indikasi tangan panas, tangan dingin gitu. Tangan panas itu nggak cocok buat nanam. Pokoknya yang penting kebutuhannya sinar matahari oke. Karena kita nanam di pot, bagaimanapun caranya pagi kita siram, sore kita siram, dan jangan lupa air itu harus keluar dari sini ya, area batang bawah pot bawah. Kemudian kalau ditanya pupuk saya hanya pakai kohe, asal usul bibitnya oke, pupuk nggak ada masalah. Pupuk itu kan hanya sebuah sarana saja sih menurut saya teman-teman ya. Kalau dalam fase penyuburan, pupuk kandang, NPK itu fase penyuburan. Kemudian setelah subur jangan lupa buang tunas-tunas air, ranting-ranting susu itu harus dibuang teman-teman. Tunas air, ranting susu harus dibuang. Tujuan apa? Kalau kita menanam di pot, agar nutrisinya itu tidak lari kemana-mana teman-teman. Jadi agar nutrisinya tidak lari kemana-mana. Jadi kita harus buang tunas air dan ranting susu. Ranting yang memang paling hanya beberapa daun seperti ini. Karena ini akan menyedot nutrisi teman-teman. Yang menyedot nutrisi. Oke. Nah kemudian ketika misalkan akar itu udah banyak, udah kuat, batang juga sudah besar, pastikan. Jadi jangan kemudian kecil berbuah, jangan fokus sama itu dulu menurut saya ya teman-teman ya. Teman-teman fokus dulu sama pembesaran batang, perbanyakan akar ya, penguatan akar, kemudian ranting. Nah kalau itu sudah memenuhi syarat, nah baru faktor pembuahan. Tadi kan pupuknya pupuk kandang sama NPK 16 ya, bisa selang-seling lah 2 minggu sekali, secukupnya saja sih menurut saya ya, karena kan ini masih banyak gitu. Kemudian kalau memang fase pembuahan itu sudah muncul, itu ditandai dengan tunas tunas barunya tidak muncul. Nah kasih itu KNO 3, kemudian kombinasi NPK 16 itu 2 minggu sekali, selang-seling ya. Selang-seling secukupnya, jangan terlalu banyak, nanti kalau terlalu banyak bisa kepanasan. Nah seperti itu teman-teman. Nah, kemudian berikutnya jangan lupakan juga pemangkasan ya teman-teman. Pemangkasan, kemudian tunas air sama ranting susunya dibuang. Tadi udah saya kasih contoh tunas air sama ranting susu yang seperti apa gitu. Oke, kemudian pembuangan. Bagaimana kalau kemudian muncul bunga? Ketika muncul bunga bagaimana pengaturan atau ibaratnya ya, pelayanannya seperti apa gitu, maksudnya perawatannya seperti apa ya, tetap harus kita kurangi teman-teman. Ini nanti kita kurangin kalau memang pengen bunganya atau buahnya kita besar dan rasanya manis. Kalau pengen buahnya besar terus kocor air, karena ini jambu air teman-teman, pagi sore gitu. Kalau pagi 2 gayung, sore segayung gitu. Kemudian kalau pengen rasanya manis ya tambahin pupuk kohe kandang atau NPK atau apalagi ya, KNO dan sebagainya. Nah itu kan kemarin udah saya sampaikan biar nggak rontok ya. Kemudian bagaimana kalau misalkan cepat berbunga ya, itu tadi teman-teman, pastikan dulu bibit. Kemudian setelah bibitnya oke, lalu pastikan juga memang udah layak nih untuk berbunga gitu, maksudnya akar udah banyak, batang udah kuat, ranting juga udah oke. Nah baru kita pembuahkan. Pembuahannya apa? NPK 16 minggu pertama, KNO atau mungkin sejenisnya apa lagi ya, yang pupuk pertanian itu minggu ketiganya. Tapi kalau saya biasanya NPK 16 minggu pertama, kemudian KNO 3 minggu ketiga gitu. Tapi pastikan dulu bahwa memang tanaman Anda memang udah layak berbuah. Jadi jangan kemudian terpancing kecil berbuah, jangan ya, kasihan nanti pohonnya. Mendingan pastikan dulu batangnya udah besar, sejempol tangan lah, minimal sejempol tangan. Kemudian akar juga udah banyak. Lalu tetap bagaimanapun kita harus kurangi bakal buahnya. Demikian, semoga bermanfaat. Selamat menanam, menghijaukan lingkungan sekitar. Semoga bermanfaat.